dalam dunia fotografi, ya, seringkali kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Berbagai macam keindahan itu bisa ditampilkan atau bisa disajikan lewat jepretan kamera. Ya. Jadi kamera itu sekarang sudah bukan lagi hanya sebagai sebuah perekam momen, ya, tetapi sebuah karya seni yang tidak hanya mengandalkan alatnya, tetapi juga skill dari yang memakainya. Ya, ya kalau alatnya mahal, tapi yang pakai nggak ngerti caranya kan ya sama aja bohong gitu ya. Tapi bisa jadi dengan alat yang sederhana, kalau yang menggunakan adalah orang yang berpengalaman, orang yang punya jam terbang tinggi, pasti hasilnya bisa jadi bagus gitu. Nah saudara, kalau di kamera ya, itu setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan ya baik-baik ya. Yang pertama itu ada namanya bukaan diafragma atau aperture ya. Yang kedua itu ada namanya shutter speed atau kecepatan rana. Yang ketiga itu namanya ISO, International Organization for Standardization. Wah, ngeri. ISO pora. Bingung ya? Nah, pokoknya percaya deh sama saya ya. Ada 3 ini ya. Aperture, shutter speed, dan ISO. Ya. Nah 3 hal ini menentukan hasil akhirnya. Kecerahannya, ketajamannya, dan efeknya. Jadi 3-tiganya ini harus diatur sedemikian rupa, harus disesuaikan dengan sempurna gitu ya, sehingga hasil akhirnya tuh bisa menjadi gambar yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan si fotografernya. Jadi tidak mungkin ada gambar yang berkualitas kalau salah satu dari 3 ini tuh diabaikan. Nah saudara-saudara, pernyataan dan cinta kasih dari Allah itu bagaikan foto yang kita nikmati. Allah itu mengaturnya sedemikian tepat supaya kita bisa melihat kasih Allah itu dengan cerah, dengan jelas, dan dengan berkualitas. Ya, seperti tukang foto yang mengatur kameranya, ketika cahayanya redup, dia atur supaya cahayanya itu bisa menjadi terang. Demikian juga kadang kita samar melihat peran Bapa dan Roh Kudus ketika kita melihat Yesus mau disalibkan. Kadang-kadang kan mungkin kita bertanya ya ketika membaca ayat itu, lah ini Yesus kok dibiarkan sendirian? Kemana Bapa? Ada di mana Roh Kudus? Gitu ya. Bahkan katanya Yesus kan berkata ya ketika di ujung, di akhir hayatnya, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allahku mengapa engkau meninggalkanku. Ya. Di sini kita melihat seolah-olah Bapa dan Roh Kudus itu tersembunyi, membiarkan sang anak, membiarkan Yesus Kristus itu mati di kayu salib, menderita gitu. Nah, tapi nyatanya bukan Bapa dan Roh Kudus itu tidak ada. Ya. Justru kadang-kadang kita yang mungkin belum membuka dengan lebar diafragma kalau di kamera, sehingga kita tidak mampu melihat dengan jelas, dengan jernih atau dengan tajam bahwa pernyataan Yesus yang mati di kayu salib itu adalah sebetulnya bukti cinta kasih dari Allah kepada manusia, ya, bersama dengan Roh Kudus. Demikian juga kalau kita baca di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1, hafalan saya waktu sekolah minggu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan jadi pertanyaan, Allah menciptakan langit dan bumi, katanya Trinitas di mana Yesus dan Roh Kudus? Ya. Dengan hikmatnya Allah menciptakan alam raya, tapi seakan-akan Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu tidak muncul. Ya. Tapi apakah betul? Ya, tidak juga. Yesus atau Sang Anak dan Sang Roh itu juga hadir di momen penciptaan. Kalau saudara baca di Kejadian 1, ada yang disebut sebagai
roh Allah, ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Allah berfirman, firman itu menjadi manusia. Nah, itu sudah menjadi gambaran dari sang anak, ya. Tapi kadang-kadang memang ketika di momen Yesus disalibkan atau ketika di momen penciptaan, kita hanya fokus kepada satu pribadi Allah itu. Ya, entah itu Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib atau Bapa yang hadir sebagai pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, baru mungkin kita melihat ada muncul peran dari Roh Kudus ketika Yesus Kristus itu sudah kembali ke surga dan setelah kita kemarin merayakan Pentakosta, ya, bahwa Roh Kudus itu datang turun kepada manusia. Nah, saudara-saudara, jadi sama seperti kamera tadi yang punya 3 hal yang harus diperhatikan dan itu tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya. Ya, misteri tentang Trinitas yang Maha Kudus itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah hubungan kesatuan yang sempurna. Ya. Jadi di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya, jadi kita tetap menyetujui Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena Allah kita satu, tapi pribadinya ada 3, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini susah gampang, ya. Dibilang gampang enggak, dibilang susah banget, gitu ya. Nah, tapi gini, Allah Bapa itu mudah terlihat atau jelas terlihat ketika dalam karya penciptaan. Ya, Yesus Kristus terlihat ketika dia menerjemahkan firman yang menjadi manusia itu. Di dalam Yesus kita mengenalnya sebagai Allah yang mengampuni, Allah yang berkorban, Allah yang menyelamatkan. Ya, firman yang menjadi manusia. Nah, Roh Kudus itu yang ada di dalam setiap nurani orang percaya sehingga menuntun pada kebenaran. Ya, dia mampu menggetarkan dinding-dinding jiwa hingga menggelisahkan kita kala-kala ada sesuatu yang tidak beres. Dulu tuh saya pernah ditanya sama anak sekolah minggu, bukan di sini ya, di salah satu GKI, Kak Jeremy, Roh Kudus tuh kerjanya kayak gimana sih, gitu ya. Nah, terus akhirnya saya menemukanlah satu jawaban yang mungkin sederhana dan bisa menggambarkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya bilang sama dia, pernah nggak suatu waktu gitu ya di sekolah lagi mau ujian, terus kepikiran mau nyontek ulangannya gitu ya. Terus saya katakan, ketika mau mencontek, pasti di dalam hati kecilmu itu ada suara yang mengatakan, kayaknya jangan nyontek deh. Nah, saudara, itulah salah satu contoh peran atau cara kerja dari Roh Kudus, ya, yang mengingatkan setiap kita dari dalam hati kita masing-masing. Nah, di hari ini dari bacaan Injil kita belajar bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran dari rencana Allah. Ya, dalam bacaan Injil kita lihat Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus yang akan menuntun kita pada segenap kebenaran. Ya, sebetulnya kan kebenaran itu sudah diajarkan. Ya, kebenaran itu sudah diperagakan oleh Yesus itu sendiri. Tapi tujuannya dari hadirnya Roh Kudus itu tidak lain adalah supaya setiap orang, para murid saat itu dan kita saat ini, itu mampu untuk melakukan kebenaran dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita kan tidak melihat lagi Yesus berjalan-jalan di muka bumi, gitu ya. Kita tidak lagi melihat Yesus hadir melakukan pelayanan. Kita tidak lagi melihat Yesus mengusir setan atau memulihkan orang yang sakit.
tapi Roh Kuduslah yang membuat kita bisa melihat dengan jernih, jelas dan terang benderang bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Roh Kudus kita mampu belajar bahwa Yesus itu adalah sosok yang mengajarkan kita soal mengampuni, soal mengasihi, dan lewat Yesus saja kita jadi tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang sungguh-sungguh peduli kepada kehidupan kita. Nah, inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Paulus menjelaskan di Roma 5 ayat 5 itu tadi, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi berarti Roh Kudus, ya, sesuai dengan janji Yesus Kristus tadi, itu selalu bersama-sama dengan kita, ya, membantu kita menghadapi tantangan, membantu kita untuk bertumbuh dalam pengharapan. Ya saudara-saudara, kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun saya, merayakan hari ulang tahun GKI Bumi Ayu yang pertama. Ya, temanya ini masih terpampang jelas di belakang saya, ya. Bertumbuh dalam kasih, hadir membawa damai. Ya. Jadi Roh Kudus itulah yang selalu membimbing kita untuk bisa bertumbuh di dalam kasih, untuk bisa kita kuat, untuk kita bisa menghadapi tantangan, sehingga kita bisa bersama untuk hadir membawa damai. Ya. Kemarin khotbah Pak Setio itu cukup baik untuk menjadi pegangan kita dalam pelayanan khususnya 1 tahun ke depan dengan tema ini. Ya, buat saudara yang tidak hadir bisa silakan mengikuti ibadah di YouTube, ya, sudah tersedia videonya. Tapi intinya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu selalu berada bersama-sama, tidak pernah terpisahkan, ya. Dan Allah itu sendirilah yang selalu bersama dengan kita, sehingga kita mampu untuk bertumbuh di dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, kalau tadi kita berhasil memotret foto-foto yang bagus, ya, saya yakin pasti saudara-saudara itu mau untuk membagikannya ke setiap grup WhatsApp yang kita punya, ya. Misalkan papa saya itu suka sekali foto, ya. Nanti dalam waktu dekat papa saya itu akan kesini gitu, ya, mengunjungi saya. Dan dia tuh sangat senang sekali foto, dan saya yang kadang-kadang capek gitu loh, bukan menghadapinya, ya, ya pokoknya capek untuk meladeni papa saya ketika dia mau foto gitu, ya. Foto di sini, foto di sana, foto di sini, ya oke lah gitu. Saya pikir kan ya oke lah, foto disimpan jadi koleksi pribadi, ya. Tapi kadang-kadang yang bikin saya makin jengkel itu ketika foto-foto itu dikirim ke semua grup WhatsApp yang dia punya gitu loh. Ya ambil contoh lah, misalkan kita kan punya 2 grup, ya, jemaat sama grup warta gitu, ya. Memang grup warta tuh nggak semua orang bisa ngirim, tapi maksudnya gini, jadi dia kirim bisa jadi tuh ke grup yang ya udah isinya tuh sama gitu orangnya, ya. Jadi di Pamulang itu ada namanya komisi keamanan gitu, ya. Jadi tugasnya itu membantu keamanan gitulah. Nah, komisi keamanan itu setahu saya punya 2 grup WhatsApp. Dan dia kalau kirim foto tuh ke grup dua-duanya gitu, ya. Nah, saudara juga kadang-kadang kan kita begitu. Coba perhatikan deh di grup jemaat, tapi belakangan ini agak kurang sih. Tapi ada di antara kita yang ketika mungkin kita sedang merayakan sesuatu, ya, anak kita wisuda, atau orang-orang yang kita kasihi mendapatkan sesuatu, atau kita melihat hal-hal yang baik saja, pasti kita langsung mau untuk share, mau untuk mengirim foto-foto yang bagus yang kita anggap berkualitas itu kepada orang-orang yang ada di grup itu gitu, ya. Ya meskipun kan sebetulnya kita nggak tahu, ya, bisa jadi kan sebelum di-download langsung di-delete sama yang menerima gitu, itu kan bisa jadi. Nah tapi saudara,
Yang saat ini kita bicarakan ini jauh melampaui foto. Ya, ini berbicara tentang kasih sayang Allah terhadap kita, ciptaannya. Ini adalah ungkapan kerinduan Allah untuk meraih kembali mahkota ciptaan yang telah memberontak terhadap Sang Pencipta. Allah Trinitas itu ingin membingkai gambar dirinya yang sejak awal begitu sempurna. Seperti yang tadi kita nyanyikan di Mazmur 8. Nah, ketika kita sudah menyadari, kita sudah melihat gambar diri kita itu begitu indah karena karya pemulihan dari Allah Trinitas. Sekarang pertanyaannya kan, apakah kita tidak tergerak untuk menekan tombol share, untuk membagikan kepada orang lain keindahan-keindahan dari Allah yang kita alami? Ya, kesaksian itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita benar-benar tidak hanya mengerti apa itu kebenaran yang bersumber dari Allah Trinitas, tetapi jauh dari itu. Kita sekarang masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Ya. Kita ini adalah makhluk yang mulia, nyaris seperti Allah, ya, serupa dan segambar. Kita harus punya karakter yang welas asih. Kita harus punya karakter pengampun, peduli terhadap yang lain, mencintai keadilan, ya, memberlakukan kebenaran dan hidup merawat keutuhan ciptaan. Jadi kalau itu semua bisa kita lakukan, dunia ini akan menjadi indah, tetapi bukan hanya soal rasanya, bukan hanya soal gambarnya yang bagus, tetapi lewat pengalaman kita, lewat pengalaman-pengalaman orang lain yang bersama-sama merasakan cinta kasih dari Allah Trinitas. Amin. Tuhan memberkati.